Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, sehat, berpuasa sampai akhir Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, diberikan kekuatan lahir batin, tetap semangat, tetap berpacu untuk melaksanakan ketaatan. Dan kami berwasiat khususnya untuk diri pribadi, mari kita optimalkan memperbanyak amal soleh, memperbanyak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan ini, dan mudah-mudahan dengan sebab kesyukuran kita terus memberikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditambah nikmatnya, tidak hanya nikmat secara kuantitas, secara jumlah, dan tidak hanya nikmat materi saja, namun juga diberikan nikmat yang berkualitas. Artinya secara material kita ditambah kualitas dan kuantitasnya, yang non material pun kita ditambah kuantitas dan kualitasnya. Sehingga yang ada adalah hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja. Ini di bab yang keempat atau materi yang keempat. Sebenarnya ini kami ringkaskan, tidak semua syarah kami bacakan, kita ambil awal-awal matan saja yang itu berhubungan secara penting, secara khusus terhadap ibadah puasa kita. Di materi yang keempat ini kita akan membahas tentang niat, wan niyatu wa arkanun niyah, niat dan rukun niat. Al-Qadhi Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala mengatakan, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Kewajiban puasa itu ada 4 hal. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Kewajiban puasa atau rukun puasa itu ada 4 hal. Rukun puasa ada 4 hal. An-niyatu, niat. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i. Kemudian yang kedua adalah menahan diri, yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari wal imsak wanil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari berjima, dan yang keempat adalah wa ta'ammudil qai'i, kemudian muntah yang disengaja. 4 ini saja sebenarnya. Ya, rukun dari ibadah puasa itu 4, yaitu kita berniat dan menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari berjima, termasuk di sini masuk kategori jima adalah bercumbu dan aktivitas-aktivitas yang itu mengarah kepada bagian dari berjima, meskipun tidak sampai berjima berhubungan artinya kelamin antara suami istri, laki-laki dan perempuan, namun itu semua juga termasuk bagian dari jima, sehingga itu lebih baik ditinggalkan. Jadi rukun puasa itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari berjima, yang keempat adalah wa ta'ammudi al-qai'i, wa ta'ammudil qai'i, menahan diri dari muntah yang disengaja. Yang disengaja, ada catatan yang disengaja. Sedangkan muntah yang tidak disengaja, maka yang demikian tidak termasuk dari pembatal puasa, dan puasanya tetap sah, artinya rukun-rukunnya tetap terpenuhi secara semestinya, sehingga puasanya tetap secara hukum fikih itu sah. Kemudian secara hukum syar'i yang lain, artinya potensi mendapatkan pahala karena rukunnya terpenuhi, insyaallah taala tetap mendapatkan pahala yang utuh karena syarat dan rukunnya terpenuhi, ya, baik niat maupun rukun-rukun yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niat. Apa itu niat? An-niyatu, an-niyat. Semua kitab-kitab para ulama selalu dimulai dengan niat pembahasannya. Apapun ibadah apapun, para ulama menjelaskan dalam kitab mereka selalu yang pertama ditetapkan niat. Bahkan ketika membahas jima pun yang pertama rukunnya harus niat. Karena ini berjima pun juga bagian dari apa, Bapak Ibu? Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat ini merupakan kunci yang pertama. Sebagian ulama mengatakan, ini bukan hadis, hanya perkataan para ulama, an-niyatu nisful amal. Niat itu adalah separuh dari amal. Jadi ini merupakan pengamalan hadis Nabi, banyak kita sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa
Barang siapa yang telah berniat, kemudian karena sebab syar'i, uzur syar'i tidak terlaksana niatannya itu, maka dia mendapatkan pahala yang utuh. Karena memang niat, kebenaran niat itu menempati 50% atau setengah dari amal soleh. Sehingga orang yang berniat dengan benar, itu artinya dia telah melakukan setengah dari amal soleh. Kenapa? Atau hikmahnya mengapa orang yang telah berniat dengan sungguh-sungguh kemudian tidak melakukan amal soleh, tidak sempat melakukan amal soleh, diberikan pahala yang utuh? Karena niat yang benar itu pasti akan sampai pada amal, pasti akan sampai kepada amal soleh. Toh meskipun akhirnya dengan qadarullah wa masya'a fa'al, dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang tidak mampu melaksanakan keniatannya karena sebab di luar kendali kita sebagai manusia, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis, karena kalaupun tidak ada takdir itu, kemudian dia memiliki kesempatan untuk beramal, pasti dia akan beramal, karena amal itu keluar dari niat yang benar, niat yang khalis, niat yang sungguh-sungguh. Orang yang niat sungguh-sungguh pasti akan sampai kepada amal soleh. Sehingga sangat wajar ketika seorang setelah bersungguh-sungguh berniat karena sebab tertentu secara syar'i, menetapkan syar'i tidak bisa melaksanakan keniatannya itu, tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Niat berarti al-qasdu, maksud, keinginan, dan itu letaknya dalam hati, ya, dan dalam hati. Kemudian ketika ada yang berbicara, bagaimana Ustadz, bagaimana Pak Yai ketika niat itu dilafadzkan? Ini dua hal yang berbeda, pembahasannya hal yang berbeda. Bahwa meniatkan atau melafadzkan niat itu hal yang lain lagi, tidak masuk pembahasan yang ini. Niat yang dimaksud adalah al-qasdu, keinginan ada dalam hati. Soal nanti niatnya dilafadzkan tidak, itu pembahasan yang lain, dan harusnya itu sudah fix, tidak perlu kita perpanjang. Tapi yang dimaksud lagi yang kami tekankan di sini, niat adalah al-qasdu, keinginan kuat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di konteksnya puasa berarti kita berniat benar-benar berpuasa karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang niat. Dan untuk niat ini maka ada satu perkataan yang mulia diucapkan oleh Muhammad Al-Khisni. Beliau berkata, la yasihhus shauma illa bin niyyati lil khabari wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratun nutqu biha bila khilafin. Puasa, kata Muhammad Al-Khisni dalam Kifayatul Akhyar halaman 248, beliau mengatakan puasa itu tidaklah sah kecuali dengan niat, karena ada hadis yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafadzkan secara nas, ya. Yang lain, Muhammad Al-Khatib misalnya dalam Al-Iqna', beliau berkata, innamal a'malu binniyati wa mahalluhal qalbu wa la takfi bil lisani qat'an wa la yushtaratu at-talaffuz biha qat'an. Dalam Al-Iqna', Muhammad Al-Khatib berkata, sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Namun niat yang dalam konteks ini adalah letaknya di dalam hati. Niat tidak cukup di lisan, bahkan tidak disyariatkan melafadzkan niat dengan lisan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faidah bisa dilihat dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Karena kita bahas adalah Fiqh Syafi'i. Ada satu keterangan di sana disampaikan, akan tetapi disunahkan, ini bukan hadis Nabi, ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi disunahkan untuk melafadzkan niat di lisan bersama dengan niat dalam hati. Niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa. Ingat, kami ulangi, niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang mengiringinya, yang menunjukkan bahwa seseorang itu berkeinginan pada sesuatu itu. Kita ingin berpuasa, kemudian kita ketika jam 2:30 atau jam 3 kita masak, dan setelah itu kita makan sahur, maka aktivitas-aktivitas ini sudah cukup sebagai bukti.
dan sudah cukup sebagai sebuah syahid bahwasanya keinginan kita, niat kita sudah benar. Bahwa orang yang sahur ini berarti memang niatnya mau berpuasa, demikian. Artinya sahur ini sudah menunjukkan bahwa niatnya sah, sudah cukup. Sehingga kami secara pribadi memberikan catatan bahwa tadi yang dimaksud niat secara mutlak sebagai syarat wajibnya puasa, sebagai rukun puasa, dan niat al-qasdu, apa yang ada dalam hati, keinginan yang kuat untuk berpuasa. Soal mau itu dilafatkan itu adalah sekali lagi perkara lain, bukan niat dalam konteks itu rukun berpuasa. Kalau tidak lafatkan berpuasa tidak sah, itu hal yang lain. Itu perbedaannya di cabangnya, bukan di asalnya. Asalnya niat adalah al-qasdu, keinginan yang kuat untuk untuk melakukan ibadah, dan dalam ini puasa. Ini yang dasar, ini yang pokoknya, bahwa ini adalah rukun dari ibadah, fix ijma' para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat bahwa ini adalah syarat sahnya ibadah dan khususnya puasa. Adapun melafatkan tadi, maka ini hal yang lain, sehingga tidak kemudian kita boleh menghukumi kalau Anda tidak melafatkan niat, kemudian ibadah Anda tidak sah. Kalau Anda tidak melafatkan niat, maka puasa Anda tidak sah. Ini yang perlu dalil, dan ini tidak ada sama sekali keterangannya baik dalam kitab maupun penjelasan ulama salafus saleh pada umumnya. Ada sekali lagi tadi itu mau dilafatkan hal yang lain, tapi karena tidak boleh kita mengatakan atau menghukumi karena tidak melafatkan niat, kemudian kita puasanya atau ibadah tidak sah, tidak boleh. Adapun yang boleh untuk menghukumi adalah bahwa kita semuanya jika tidak berkeinginan untuk ibadah tertentu, tidak ada kesadaran yang kuat bahwa kita akan berkeinginan melakukan ibadah tertentu, maka saat itulah dikatakan kita tidak berniat, yang artinya ibadah kita tidak sah, artinya tidak dianggap sebagai sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan berkaitan dengan niat ini, bahwa niat ini wajib ada dalam setiap ibadah dan ada syaratnya. Niat itu dikatakan niat yang benar itu kalau telah memenuhi 3 unsur. Ya, niat dikatakan benar ketika telah memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah tabyitun niyah. Maksudnya adalah berniat, kalau di konteksnya berpuasa adalah berniat di malam hari sebelum subuh. Ya. Dan untuk amalan yang lain adalah kita berniat sebelum melakukan amalan itu. Begitu. Dalilnya adalah hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis shiyama qabla al-fajri fala shiyama lahu." Barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2333, Ibnu Majah nomor 1700, dan Abu Dawud nomor 2454. Sedangkan untuk puasa sunnah, Bapak Ibu rahimankumullah, berbeda dari puasa wajib. Untuk puasa sunnah, maka niat puasa boleh di pagi hari, boleh di siang hari, sebelum waktu zuhur, sebelum waktu zawal. Setelah zuhur, setelah menggelincir ke barat, itu masih diperkenankan untuk berniat berpuasa. Untuk puasa sunnah, sedangkan puasa wajib itu wajib tabyid, ya, wajib untuk bertabyid, ya, tabyitun niyah. Kemudian yang kedua, syarat keabsahan dari niat ini adalah at-ta'yin. Ya, at-ta'yin. Apa itu artinya at-ta'yin? At-ta'yin yaitu menegaskan niat. Yang dimaksud sini adalah niat berpuasa yang akan dilaksanakan harus ditekankan, harus ditegaskan. Apakah ini puasa wajib atau sunnah? Ya, jika ini puasa Ramadan, maka niat tidak cukup dengan sekedar niatan puasa mutlak. Harus ini puasa bulan Ramadan. Ya, dan ini di malam hari tadi ya. Kalau kita niatnya sudah azan subuh, sudah fajar, maka tidak sah puasa Ramadannya. Ya. Yang kedua, ta'in, harus jelas ini puasa Ramadan atau bukan. Karena terkadang begini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagi sebagian, tidak semuanya, sebagian orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah, mungkin puasa Ayyamul Bid, mungkin berpuasa Senin Kamis, berpuasa Daud, karena sudah menjadi rutinitas, terkadang puasa itu ya berjalan begitu saja mengalir, tidak ada tekanan niat
sebagainya. Maka untuk puasa wajib ini makanya perlu ditekankan kembali bahwa niat puasa wajib selain tabyid, maka wajib at-ta'yin, wajib untuk menakyinkan, untuk menegaskan ini puasa apa, puasa wajibkah atau puasa sunnah. Puasa wajib pun harus ditegaskan kembali, ini wajib apa, wajib karena puasa Ramadan atau wajib kafarat, membayar denda, atau wajib karena mungkin pulang dari haji itu ada kewajiban berpuasa, atau kewajiban apa harus jelas, atau nazar harus jelas, ditegaskan, tertentu. Tidak boleh kemudian pokoknya puasa wajib, tidak diperkenankan, harus jelas wajib pun wajib apa, ya wajib karena puasa Ramadan atau yang lain. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah tikrarun niyah. At-tikrar maksudnya adalah niat harus diulang-ulang setiap malamnya. Setiap malamnya harus diulang. Kemudian di malam itu pun juga diusahakan diulang-ulang. Artinya penegasan hati ini harus selalu diulang. Diulang sini jangan sampai terjadi salah paham, bukan diulang artinya dilafadzkan berkali, bukan, tapi hati ini, karena dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa hati ini baina asabi'ir rahman. Bahwa hati kita itu, hati manusia itu di antara dua jemari ar-Rahman, yang itu sangat mudah sekali berubah, sangat mudah lagi berbalik. Maka terus diulang tiap malam, misalnya besok malam yang ketiga misalnya Ramadan, maka hari ini kita malam ini kita berniat. Setelah berniat diulang-ulang di malam itu, bukan hanya sekali, diulang-ulang di malam. Adalah hatinya terus diolah, hati kita terus diulang, besok niat mau Ramadan, besok mau Ramadan, besok puasa Ramadan, terus dalam hati. Soal lisan tadi harusnya sudah kita sampaikan di muka dan tidak perlu kita perpanjang. Tapi yang dimaksud at-tikrar, mengulang-ulang niat, artinya adalah penegasan hati bahwa niat itu agar bisa ta'yin dan bisa tabyid, bisa kokoh itu ketika diulang-ulang. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.